Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kami. Kami berserah Tuhan. Sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu. Kau yang menopangku. Tuntunlah aku. Kami hanya Engkau kekuatan. Hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau sanggup Yesus. Amin. Hidupku perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau melindungiku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa
hidupku.
paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom keluarga Allah. Welcome. Kami dengan sukacita rindu menyambut Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan gereja kami. Kami rindu melayani saudara, mengenal saudara lebih dekat lagi, dan kami rindu berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada. Itu sebabnya bagi saudara yang rindu dilayani lebih lagi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar monitor saudara, atau saudara bisa menghubungi Jonathan Setiawan Ministries. Kami rindu berdoa dan melayani saudara lebih lagi. Tuhan memberkati. Dan saat ini adalah waktu yang terbaik bagi kita semuanya untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita angkat dan kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa dengan penuh ucapan syukur persembahan kami yang terbaik kepadamu. Kuduskan, sucikan persembahan ini supaya berkenan di hati Bapa, dan Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sudah membawa persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita. Oh, berkati mereka Tuhan, berlipat kali ganda, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami dan kami siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati dan salam kegerakan. Bijaksanalah mengatur waktu keluarga yang berkualitas demi kebahagiaan dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Shalom keluarga Allah. Bahagia sekali karena kami dapat bertemu kembali dengan saudara semua dalam Revival News minggu ini. Retreat Encounter Keluarga Allah pada bulan ini akan kita adakan Minggu 23 Mei mulai jam 8 pagi sampai selesai melalui Zoom serta YouTube. Setiap kita dengan atau tanpa disadari pasti pernah memiliki luka-luka batin tersembunyi di dalam hati yang dapat menghalangi kuasa Allah bekerja secara maksimal melalui hidup kita. Segeralah bertemu Tuhan secara pribadi dengan mengikuti Retreat Encounter Keluarga Allah. Biaya pendaftaran Rp50.000 dengan cara transfer melalui rekening BCA 3920365.000 disertai keterangan Retreat Encounter. Pendaftaran ditutup 16 Mei atau apabila tempat sudah penuh. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center plus di 0899 789 5000. Namun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata kalau dia naik ke surga, Yesus akan mengutus, katakan, penghibur itu kepada kita. Tuhan Yesus sedang mengingatkan sesuatu yang luar biasa. Justru dia harus naik ke surga supaya kalau Roh Kudus yang turun maka akan melakukan yang tidak terbatas, saudara. Finishing the unfinished. Demikianlah Revival News minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Sari, saya Jemaat Keluarga Allah Solo. Saat ini saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan di hidup saya. Bermula dari tahun 2015, setelah saya menikah, saya memulai usaha. Usaha saya saat itu
dari nol dibawa Tuhan naik, diberkati luar biasa, dari yang cuma omsetnya ratusan ribu sampai tiap bulan itu sampai ratusan juta. Tapi saat itu semua yang Tuhan beri, berkat Tuhan saya pakai untuk kesenangan saya sendiri. Akhir tahun 2019 usaha saya hancur, semua yang saya miliki, mobil, rumah, semuanya itu habis, nggak bersisa. Dan Tuhan seperti ngomong di hidup saya, buat apa saya berkati kamu kalau kamu nggak bisa jadi berkat. Saat itu saya benar-benar hancur, kecewa pada diri saya sendiri, putus asa, sudah nggak ada harapan lagi buat hidup. Sampai beberapa kali itu saya sempat mau mengakhiri hidup. Di saat saya mau mengakhiri hidup itu, saya ingat kalau saya masih punya Tuhan. Akhirnya saya cari Tuhan di gereja. Saya datang ke Gereja Keluarga Allah Solo. Waktu saya masuk ke pelatarannya gedung gereja itu, saya sudah merasa hati saya itu kayak teriris-iris. Saya nangis dari awal di depan itu sampai masuk pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Sampai selesai itu saya nangis terus, begitu berulang-ulang sampai berbulan-bulan itu saya kayak diperes gitu ya, kayak semua sakit kepahitannya. Tapi setelah itu pandemi menyerang, jadi gereja lockdown, nggak bisa ibadah onsite. Saya kayak kebingungan karena saya merasa nggak ada damai gitu. Jadi saya cari-cari khotbah itu lewat YouTube. Saya cari khotbah Pak Obaja, Pak Jo, dan Bunita. Sampai akhirnya saya ketemu khotbah Bunita. Khotbah Bunita itu benar-benar sangat memberkati, luar biasa di hidup saya. Semuanya seperti jadi rema di hidup saya. Ada satu yang benar-benar mengubah hidup saya saat ini. Saat itu Bunita menyampaikan, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Bunita ngomong, kalau kamu pengen dengar suara Tuhan, doa puasa 100 hari, di saat kamu berpuasa, kamu tambahin jam doa kamu tambahin jam baca firmanmu. Lakukan itu selama 100 hari, nanti kamu pasti bisa dengar suara Tuhan. Kalau dalam 100 hari itu kamu masih nggak bisa nangkep, nggak bisa dengar suara Tuhan, berarti ada yang salah. Kamu datang nanti ke saya gitu. Jadi saya tangkap itu, saya mau buktikan. Setelah itu saya melakukan doa puasa. Pada saat awal-awal saya mulai doa puasa itu, suami saya sudah bekerja di perusahaan yang dia itu baru masuk sekitar 3 bulanan. Saya kayak Tuhan tuh ngomong kalau suami kamu itu harus keluar dari situ. Tapi waktu itu saya masih belum mengerti gitu ya, kenapa disuruh keluar gitu. Tapi setiap hari semakin diteguhkan kenapa suami saya itu harus keluar. Saya ngomong ke suami saya, sepertinya kayaknya harus keluar gitu ya dari perusahaan ini. Tapi suami saya masih enggan gitu. Sampai suatu malam saat saya doa, saat saya ikut Pondok Daud online, Tuhan seperti ngomong, harus keluar saat ini juga gitu. Tuhan udah tunjukkan kenapa sih harus keluar, lingkungannya tuh nggak baik gitu. Tapi saya masih berkompromi gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan, suami saya nggak mungkin ikut arus mereka. Tuhan mesti lebih tahu dong suami saya itu sifatnya seperti apa. Waktu itu Tuhan ngomong jelas ke saya, oh ya saya tahu suami kamu seperti apa, suami kamu orang yang baik. Tapi kalau lama-kelamaan tiap hari berkubang di lumpur, pasti bakal kena lumpur juga gitu. Saya kaget, saya benar-benar merasa, oh ini pasti dari Tuhan. Karena saya nggak punya pikiran semacam itu. Besoknya saya sampaikan ke suami saya, walaupun ada sedikit pertentangan, tapi puji Tuhan beberapa hari kemudian suami saya resign. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah resign ada perasaan lega di hati saya, tapi suami saya jadi nganggur kan gitu. Duh gimana ya ini, nggak ada pemasukan gitu. Tapi saya masih terus lakukan doa puasa. Saya ikut Pondok Daud online terus sampai Tuhan kayak kasih peneguhan buat saya kalau bakal Tuhan kasih jalan. Suatu malam saya lagi ngobrol gitu, doa sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau berkehendak, tolong gantikan pekerjaan suami saya yang hilang ini dengan pekerjaan yang baru, pimpinan yang baik, teman kerja yang baik, lingkungan yang baik, semua yang baik yang berasal dari Engkau gitu. Di saat saya lagi ngobrol, saya lagi doa sama Tuhan, di dalam hati kecil saya tuh kayak nyelip ngomong ke diri sendiri gini, kok saya pinginnya suami saya ini kerja di tempat pimpinan yang pertama kali suami kerja dulu, tapi kok kayak juga nggak mungkin ada pimpinan yang seperti itu. Saya ngomong ke diri saya sendiri seperti itu saat saya berdoa. Singkat cerita, nggak berapa lama setelah saya berdoa, mungkin 2 atau 3 hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, dengan secara ajaibnya pimpinan yang tadi nyelip di dalam hati saya itu tiba-tiba menghubungin suami saya. Dan nggak serta-merta itu aja, bahkan menawari pekerjaan ke suami saya. Saat itu ditawarin gaji
3 kali lipat dari awal pertama kerja dulu. Dan nggak cuma itu, ditawari juga promosi naik jabatan. Kita sungguh luar biasa banget buat saya itu gitu. Karena seminggu kemudian suami saya udah bekerja. Dengan cepatnya Tuhan jawab dengan doa saya gitu. Dan nggak berhenti di situ, Tuhan mulai bukakan jalan buat saya, mulai usaha saya yang baru saya pegang bersama kakak saya. Yang awalnya itu kita cuma jualin produknya temen, tapi sekarang sudah mulai bisa produksi dibawa naik dari 10 baju, produksi naik lagi jadi 50 baju. Sampai detik ini kita sudah bisa produksi ribuan baju, dan itu luar biasa sekali karena saya pikir sudah nggak akan bisa mulai lagi gitu, tapi Tuhan benar-benar luar biasa bekerja di hidup saya. Dan baru beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, saya tanya ke suami saya gitu buat memastikan sebenarnya berapa sih gaji yang dia terima saat ini. Dan ajaibnya suami saya jawab gaji dia yang saat ini dia terima adalah 15 kali lipat dari gaji pertama dia dulu. Itu benar-benar luar biasa banget di hidup saya, karena seumur hidup suami saya nggak pernah terima gaji sebesar itu gitu. Dan nggak cuma berhenti sampai di situ, tiap kali ada rema gitu di gereja keluarga Allah, saya selalu tanggepin gitu, karena kayak Tuhan benar-benar ngomong di hidup saya. Saya mulai taat perpuluhan, saya mulai memberikan persembahan dengan sukacita. Bahkan ketika Pak Ubaja mendorong gitu buat ada bantuan ke bencana NTT, saya mulai ikut gitu, saya mulai tergerak. Terus waktu Pak Ubaja ngomong, ayo berkati orang tuamu mumpung mereka masih ada, saya mulai tanggapnya itu juga. Yang awalnya saya memberkati orang tua saya malas-malesan, bersungut-sungut, saya mulai berkati dengan sukacita, karena semua yang Tuhan berikan saat ini itu benar-benar berasal dari Tuhan. Karena untuk Tuhan, saya kembalikan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak saudara semua tanggapin, responi semua apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Ikuti terus kegerakan di keluarga Allah, dan pastikan bahwa ketika Anda menanggapinya, maka berkat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ajaib. Amin. Kami buka hati kami. Kami haus akan Engkau, Roh Kudus. Hanya Engkau yang kami rindukan. Kau kurindukan Roh Kudus, kau ku nantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Kau ku perlukan Roh Kudus, kau ku butuhkan Roh Kudus, lebih dari semua yang ada di hidupku. Mari angkat suaramu bersama, katakan. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Mari berikan kemuliaan bagi Raja kita. Ini kerinduan kami, Bapa. Kau kurindukan Roh Kudus. Kau kurindukan Roh Kudus, Ku nantikan. kau ku nantikan
yang kami butuhkan. Aku butuhkan Roh Kudus lebih dari semua yang ada di hidup. Mari angkat dua tanganmu, umat Tuhan. Kami Bapa, kami haus akan Engkau. Merembuslah Roh Kudus, jamah lawan setiap kami Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu bersama. Berembuslah
Kata-kata orang yang haus dan lapar pasti akan dipuaskan. Akan firman-Mu Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lesu dan lelah, tidak terduga pengertiannya. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, dimanapun kau berada umat Tuhan, angkat dua tanganmu yang bisa bahasa roh, semakin dalam bahasa roh. Nanti-nantikan Tuhan, haus dan lapar akan Roh Kudus. Kami terima kuasa-Mu Roh Kudus. Kami terima Roh Kudus. Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau bekerja di rumah-rumah, keluarga-keluarga, penuh Roh Kudus. Rumah-rumah penuh Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yeah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fill this place. Fill us, Lord. Come, Holy Spirit. 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 Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, come, Holy Spirit.
Senang sekali hari ini kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya adalah satu momen transisi dari babak sebelumnya, yaitu pelayanan Tuhan Yesus secara jasmani di muka bumi ini, ke babak berikutnya, yaitu pelayanan Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Oke, jadi ini adalah ibadah yang sedang kita rayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya ajak saudara untuk belajar dari dua babak pelayanan Tuhan Yesus ini. Kita akan melihat dua sisi yang luar biasa yang kita bisa tangkap dan kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Jadi saya mulai yang pertama dulu. Babak pertama itu tadi saya katakan adalah pelayanan Tuhan Yesus secara jasmani di muka bumi. Nah dari situ nanti kita akan melihat figur gambaran Tuhan Yesus sebagai seorang pejuang yang selalu menyelesaikan tugasnya atau misinya sampai tuntas. Kita baca ya, Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah apa? Selesai. Oke, dia nggak separuh selesai. Dia selalu menyelesaikan. Jadi telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, tolong perhatikan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi saudara dan saya tahu bahwa misi Yesus datang ke dunia yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Misi Yesus turun ke bumi ini yaitu untuk menyerahkan dirinya, tubuhnya dan darahnya mati bagi kita di kayu salib. Supaya kita yang harusnya binasa, kita tidak binasa, bahkan kita beroleh hidup yang kekal. Itu misi. Dan di dalam menjalankan misinya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia seorang pejuang yang tangguh, yang memastikan setiap misi yang dia kerjakan harus sampai selesai. Harus tuntas. Gak separuh selesai, gak seperempat selesai, gak 3/4 selesai, tapi 100% selesai. Setelah selesai, baru dia boleh beristirahat. Oke, makanya tadi kita baca kisah perjuangan Yesus ketika dia disalibkan di kayu salib itu. Dia terus berjuang, dia terus fight sampai akhir, sampai selesai. Nah ini adalah satu teladan yang luar biasa buat kita semua. Bahwa di dalam setiap tugas yang kita kerjakan. Di dalam setiap misi yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam memperjuangkan rencana Allah yang besar di dalam hidup kita. Saya ajak saudara hari ini ambil komitmen. Belajar seperti Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit jadi pejuang yang tangguh. Yang memastikan misi kita harus selesai. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan. Jangan sampai hanya awalnya saja semangat. Tapi baru di tengah jalan sudah keok karena masalah, karena kesulitan, karena tantangan, karena persoalan. Kita ngomong waduh susah, terus kita berhenti. No. Hari ini saya berdoa roh pejuang seperti yang dimiliki Tuhan Yesus diimpartasikan kepada kita semua. Sehingga di dalam setiap perjuangan kita memperjuangkan sampai
sampai tuntas. 100% selesai. Oke, saya dengar moto dari pejuang hebat yang kita punya di negeri kita, di Indonesia, yaitu Kopassus. Mereka memiliki slogan, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ini luar biasa. Makanya mereka benar-benar satu pasukan elit, pasukan pilihan. Kenapa? Karena buat mereka misi itu harus accomplish. Yang namanya misi itu harus selesai. Gak ada kamus gagal. Lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal dalam tugas. Setiap misi harus selesai. Hari ini saya tantang saudara semua, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan, keluarga Allah. Setiap misi, setiap perjuangan yang Anda punyai dalam hidup saudara, gak boleh berhenti di tengah jalan. Ambil komitmen, harus sampai tuntas, harus sampai selesai. Seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, Dia tuntaskan misinya sampai selesai. Demikian juga setiap perjuangan saudara harus sampai selesai. Oke, yang mungkin Anda pernah dan mungkin saat ini saudara sedang merasa lemah, sedang merasa capek, dan mungkin sempat berhenti di tengah jalan. Saya tantang saudara, ayo bangkit kembali dan kerjakan, perjuangkan misi saudara sampai selesai. Kalau Tuhan memberikan visi, kalau Tuhan memberikan impian, kalau Tuhan memberikan janji kepada saudara, jangan pasif. Berharap terus kemudian jadi sendiri. No, Anda adalah fighter. Saudara adalah seorang pejuang. Anda adalah keturunan pejuang. Karena Anda adalah anak-anak Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita bangkit. Mari kita berjuang. Setiap visi harus sampai tuntas. Setiap misi yang Tuhan berikan harus selesai. Setiap rencana Tuhan dalam hidup kita harus tergenapi. Oke, kalau Anda berjuang untuk pemulihan keluarga saudara, saya mau katakan jangan berhenti sebelum keluarga saudara dipulihkan. Jangan berhenti sekalipun kesukaran besar, sekalipun tantangannya banyak, sekalipun ada kesulitan, ada kerumitan yang harus Anda hadapi. Miliki mentalitas pejuang yang terus berjuang sampai mission accomplished. Oke. Kalau saudara berjuang untuk mengubah kegagalan jadi keberhasilan, saya mau ajak saudara hari ini buka hati terhadap firman Tuhan ini. Yang namanya kegagalan jadi keberhasilan. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Itu butuh perjuangan yang tidak henti-hentinya. Awalnya Anda berjuang, Anda akan gagal lagi. Awalnya Anda berjuang rasanya nggak tembus-tembus. Rasanya mentok, rasanya stagnan. Saat Anda hadapi semuanya itu, hari ini terima pesan firman Tuhan. Jangan menyerah, jangan lemah hati saudara. Jangan tawar hati saudara. Bangkit, miliki roh pejuang, dan pastikan perjuangan saudara harus sampai selesai. Oke, itu spirit yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca Yosua 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini kisah dari 7 suku bangsa Israel yang ditegur oleh Yosua karena mereka berjuangnya separuh-separuh. Perjuangannya nggak sampai tuntas, nggak sampai selesai. Nah, kita ngerti jumlah suku bangsa Israel total berapa? 12. Ya, tapi kali ini yang ditegur itu ada 7. Saya bacakan buat saudara, ditulis begini. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel. Berapa suku? 7 ya? 7 suku. Yang belum mendapat bagian milik pusaka. Padahal Tuhan sudah janji. Untuk setiap suku mereka punya bagiannya. Mereka punya wilayahnya masing-masing di tanah Kanaan. Di tanah perjanjian. Yang 5 sudah dapat. Tapi yang 7 belum dapat. Belum mendapatkan bagiannya mereka, wilayahnya mereka. Ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas?
Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Coba Anda renungkan. Pada awal Yosua memimpin bangsa Israel 12 suku untuk berjuang mengambil alih tanah perjanjian. Yang berjuang bukan cuma 5 suku. Yang berjuang 12 suku, semuanya berjuang, semuanya maju, semuanya fight, semuanya perang. Dan karena itu Tuhan menyertai mereka. Karena itu ada kemenangan. Sehingga wilayah demi wilayah ditaklukkan. Jadi mereka ini sebenarnya adalah fighter. Mereka ini sebenarnya adalah pejuang. Jadi yang pejuang bukan cuma 5 suku. Yang 7 suku juga pejuang. Tapi di dalam perjuangan mereka, mungkin karena butuh waktu yang panjang. Awalnya mereka all out, awalnya mereka berjuang. Tapi sampai di tengah jalan mereka mulai capek. Mereka mulai mengendurkan perjuangannya. Mereka mulai bersantai-santai. Mereka mulai bermalas-malasan. Mereka nggak lagi 100% all out. Sehingga sampai di titik tertentu Yosua negur mereka, kenapa kamu bermalas-malasan? Tuhan sudah berikan negeri itu. Tuhan sudah janji itu buat kamu. Kenapa kamu gak bangkit dan rebut wilayah itu? Artinya kalau kita gak punya prinsip dalam hidup kita bahwa perjuangan harus sampai tuntas, maka dalam hidup kita akan banyak wilayah, akan banyak janji Tuhan, akan banyak berkat yang sebenarnya Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan buat kita, tapi kita tidak bisa terima gara-gara kita gak mempunyai prinsip bahwa perjuangan harus sampai tuntas. Ini yang disebut dengan terlena. Jadi 7 suku bangsa Israel ini, mereka fighter, mereka pejuang, mereka pemenang. Tapi terlena. Sampai di titik tertentu mereka mulai bersantai. Makanya ditegur sama Yosua. Hari ini buka hati saudara masing-masing. Jangan-jangan ada misi yang Tuhan berikan yang saudara nggak kejar lagi. Jangan-jangan ada mimpi, ada impian yang Tuhan pernah berikan sama saudara. Yang Anda sudah rasanya capek, Anda berhenti berjuang, berhenti all out seperti dulu lagi. Nggak seperti awal saudara melayani Tuhan. Nggak seperti awal saudara gigih memperjuangkan janji Tuhan itu. Anda sudah ya kalau dapat ya dapatlah, nggak ya sudah. Tahukah saudara bahwa mentalitas yang seperti itu susah untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah mau berikan. Jadi dari pihak Tuhan dia sudah mau berikan, tapi itu tidak bisa kita terima kalau kita tidak mempunyai mentalitas prinsip perjuangan harus sampai selesai. Ya. Jadi hari ini buka hati saudara, terima teguran firman Tuhan. Jangan bermalas-malasan lagi, jangan kendorkan perjuangan saudara. Ayo bangkit para pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Anda adalah pejuang-pejuang yang sejati. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan kendor di tengah jalan. Ayo bangkit, perjuangan Anda harus tuntas. Seperti Yesus menuntaskan perjuangannya, Anda harus menuntaskan perjuangan saudara. Jangan terlena. Tahukah saudara, penyebab pejuang, penyebab pahlawan bisa terlena ada beberapa. Yang pertama karena lelah. Sudah lama berjuang, gak nyampe-nyampe. Gak dapet-dapet, gak menang-menang, capek. Karena capek sudah, lelah. Ya, sehingga gak fight-nya all out lagi, gak 100% lagi. Itu penyebab yang pertama, terlena. Yang kedua, karena kenyamanan hidup. Ada orang yang sudah mengalami kemenangan karena berjuang, terus kemudian terjadi terobosan, mengalami kemenangan, terus kemudian nyaman di level itu. Padahal Tuhan sudah mau bawa ke level berikutnya, ke beberapa level berikutnya. Tapi sudah terlalu nyaman di level itu sehingga tidak bisa mendapatkan dan mengalami apa yang Tuhan sudah rancangkan. Mengalami kemuliaan yang lebih besar. Terlena. Sebagian lagi terlena kenapa? Karena tergoda. Iblis pinter. Ada godaan-godaan, ada iming-iming. Sehingga akhirnya fokusnya teralih. Bukannya pada visi yang Tuhan berikan. Bukannya pada janji Tuhan. Bukannya pada perjuangan yang harusnya dia kejar. Tapi pada godaan-godaan. Pada godaan dosa. Pada iming-iming ini itu. Bukannya lurus ke depan perjuangannya. Tapi ke kiri dan ke kanan.
Itu menyebabkan sebagian orang terlena. Ada lagi yang terlena. Kenapa? Karena lalai. Terlena karena pandemi. Berapa banyak orang yang karena pandemi, situasi kondisi, terus kemudian terlena. Benar apa tidak? Ibadahnya mulai terlena. Doa pribadinya, hubungan pribadinya sama Tuhan mulai terlena. Pelayanannya mulai terlena. Bersaksinya, selamatkan jiwanya mulai terlena. Pondok Daudnya mulai terlena. Sebagian lagi terlena karena kesulitan hidup. Jadi ada beberapa penyebab orang terlena. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar untuk setiap perjuangan, untuk setiap misi yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu tidak boleh gagal, tidak boleh separuh jadi, semuanya harus jadi, sepenuhnya harus tergenapi. Perjuangan harus tuntas, kita harus berhasil. Karena saudara semua jemaat keluarga Allah adalah pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Walaupun tentunya saya sadar saat ini suasana di negeri kita sedang dalam suasana liburan. Tapi Anda harus ngerti, walaupun suasananya liburan, tapi iblis gak pernah libur loh. Makanya doamu jangan libur, saat teduhnya jangan libur, ibadahnya jangan libur, melayani Tuhannya jangan libur. Saya ajak saudara hari ini bangkit. Para pahlawan-pahlawan Allah. Doanya maksimal. Perjuangannya maksimal. Firman Tuhannya maksimal. Melayani Tuhannya maksimal. Menyenangkan Tuhannya maksimal. Perjuangan saudara harus sampai tuntas. Untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup saudara sepenuhnya tergenapi. Untuk setiap berkat yang Tuhan sudah janjikan semuanya jadi dalam hidup saudara. Jadi itu adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan. Yaitu yang namanya perjuangan harus sampai selesai. Ini pejuang sejati. Ini babak pertama dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya, tadi saya katakan bahwa momen kenaikan Tuhan Yesus adalah momen transisi dari babak sebelumnya ke babak berikutnya. Babak berikutnya adalah pelayanan Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Nah ini yang kedua. Di babak yang kedua ini kita akan belajar dan kita bisa belajar sosok Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik. Kalau yang pertama tadi Tuhan Yesus sosoknya sebagai pejuang sejati. Yang kedua ini Tuhan Yesus sosoknya sebagai Bapa yang baik. Kenapa kok saya ngomong seperti itu? Coba saudara renungkan. Setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Hebatnya setelah bangkit, walaupun sudah selesai babak itu, Yesus ngomong sudah selesai. Tuhan Yesus nggak langsung naik ke surga. Benar apa tidak? Sebelum dia naik ke surga, Alkitab mencatat 40 hari terus menerus dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sampai dengan akhirnya selesai 40 hari itu baru Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Jadi pertanyaannya begini, kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Kenapa bukan kepada Pontius Pilatus? Bukan kepada para prajurit yang menganiaya dia? Bukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Saudara harus ngerti Tuhan Yesus gak ngurusin yang itu-itu. Tuhan Yesus bukan mau balas dendam sama mereka. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, alasannya sebenarnya sederhana. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa untuk misi berikutnya, babak berikutnya di dalam pelayanannya bisa dimulai, bisa dilanjutkan, maka pemulihan hubungan harus terjadi dulu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pada akhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, hubungan Yesus dengan murid-muridnya sempat berantakan. Di momen di mana Tuhan Yesus paling butuh, di momen ketika dia ditangkap dan akan disalibkan, justru murid-muridnya meninggalkan dia. Murid-muridnya semuanya melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing. Coba Anda renungkan itu. Ya, kalau dikhianati oleh orang yang gak kenal, orang yang jauh, oke. Tapi dikhianati sama lingkaran terdalam,
orang terdekat, orang yang paling dipercaya itu hal yang tidak mudah. Dan Anda harus ngerti, waktu itu apalagi Petrus. Ya Petrus itu bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Alkitab sebenarnya juga mencatat sempat Petrus sama Yesus saling menatap satu dengan yang lain. Terus kemudian Petrus pergi dengan sangat menyesal. Jadi Anda harus ngerti pada waktu itu walaupun Tuhan Yesus sudah menyelesaikan babak pertama dari pelayanannya. Di kayu salib dia ngomong sudah selesai. Tapi untuk babak berikutnya dimulai, murid-muridnya belum siap. Ya, nggak mungkin Tuhan Yesus langsung naik ke surga. No. Harus ada pemulihan hubungan terlebih dahulu. Ya. Nah, artinya begini. Dalam hidup kita ada misi tertentu, ada level tertentu yang hanya bisa dimulai. Ada misi tertentu hanya bisa kita kerjakan kalau pemulihan hubungan terjadi. Coba Anda buka diri saudara, karena ini momen musim semuanya sedang suasana liburan. Dan di bulan ini gereja kita juga membagikan seri khotbah firman Tuhan Me and My Family. Aku dan keluargaku. Ini momen Anda pakai, Anda berjuang untuk pemulihan keluarga terjadi. Saya mau ngomong begini sama saudara. Akan ada hal-hal tertentu Anda hanya bisa alami bersama Tuhan. Terobosan tertentu, kemenangan tertentu, kemuliaan di level tertentu. Hanya bisa dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau hubungan-hubungan yang sudah rusak itu Anda berjuang sehingga terjadi pemulihan keluarga. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berjuang untuk pemulihan keluarga. Untuk pemulihan hubungan dengan keluarga rohaninya. Dengan murid-muridnya. Jadi dia gak langsung balik ke surga, naik ke surga bye-bye. Yang penting tugasku sudah selesai. No, Tuhan Yesus pastikan murid-muridnya bisa ready. Sehingga babak berikutnya di dalam pelayanannya bisa dimulai. Oke, itu sebabnya Tuhan Yesus datang kepada mereka. Ya ini gak mudah saudaraku. Secara manusia gak mudah. Karena kalau sudah disakiti, orang tuh tendensinya terus kemudian menjauh. Tapi hebatnya Tuhan Yesus berjuang untuk memulihkan. Artinya dia punya hati Bapa yang baik. Hati Bapa yang baik itu yang jadi alat senjata yang luar biasa untuk pemulihan keluarga. Tuhan Yesus tidak datang dengan amarah, tidak datang dengan kebencian, tidak datang untuk balas dendam. Dia datang untuk memulihkan hubungan. Jadi hari ini saya ajak saudara buka hati terhadap pesan firman Tuhan ini. Kalau berjuangnya bukan untuk balas dendam. Berjuangnya bukan untuk mencelakakan orang yang sudah mengecewakan, menyakiti hati saudara, apakah itu pasangan saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, siapapun. Ya, berjuanglah untuk pemulihan keluarga. Berjuanglah supaya hubungan-hubungan yang sempat rusak bisa dipulihkan kembali. Dan untuk itu terjadi, belajar dari Tuhan Yesus, miliki hati Bapa yang baik. Tuhan Yesus ketika memperjuangkan hubungannya pulih dengan murid-muridnya. Dia datang dengan hati Bapa. Saya berdoa hati Bapa yang seperti itu juga diimpartasikan. Juga Anda miliki di dalam kehidupan saudara. Karena itu dibutuhkan supaya pemulihan hubungan bisa terjadi. Tanpa hati yang baik, tanpa hati Bapa yang baik, hubungan yang sudah rusak sulit untuk dipulihkan. Hanya kalau kita mengembangkan hati Bapa yang baik, maka hubungan yang sudah rusak bisa dipulihkan. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini ada pernikahan, hubungan pernikahan suami istri yang sudah sempat rusak, tapi Tuhan pulihkan. Hubungan antara orang tua dan anak yang sudah rusak, tapi Tuhan pulihkan. Hubungan kakak adik yang sempat rusak, tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan pulihkan. Karena ada hati Bapa yang baik, yang diimpartasikan dan dibangkitkan di dalam hati saudara.
Nah sekarang saya ajak saudara untuk melihat seperti apa hati Bapa yang baik itu. Ya, hati yang dimiliki Tuhan Yesus itu hati Bapa yang baik. Seperti apa itu? Ada dua. Yang pertama, saya mau bagikan buat saudara, Bapa yang baik tidak sungkan untuk mendahului, ambil langkah demi pemulihan hubungan. Jadi bukan nunggu ya, tapi mendahului, ambil langkah supaya hubungan bisa pulih. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, tolong Anda perhatikan, ditulis begini. Datanglah Yesus. Siapa yang datang? Yesus. Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Coba saudara renungkan apa yang terjadi. Yang datang adalah Tuhan Yesus. Oke. Yang nyalain dalam hubungan itu agak gak enak, jadi rusak hubungannya. Yang salah Tuhan Yesus apa murid-muridnya? Murid-muridnya. Tapi yang approach, yang mendekati dulu, yang mendatangi dulu siapa? Tuhan Yesus. Seringkali kalau kita merasa benar, orang lain yang salah, dalam benak kita banyak orang punya prinsip. Ya dia yang salah, dia yang datengin dulu. Dia yang minta maaf dulu. Kalau mau pemulihan terjadi ya dia harus sadar dulu. Tapi luar biasanya, karena Tuhan Yesus punya hati Bapa yang baik. Walaupun dia yang benar, dia nggak salah, murid-muridnya yang salah. Tapi hebatnya Tuhan Yesus berbesar hati untuk mendekati dahulu. Untuk mendatangi mereka terlebih dahulu. Tuhan Yesus melepaskan gengsinya. Saya mau ngomong sama saudara, banyak orang gara-gara gengsi, maka pemulihan hubungan tidak bisa terjadi. Karena itu hari ini, sementara firman ini dibagikan, buka hati saudara, singkirkan gengsi. Oke, gengsi itu penghambat pemulihan keluarga. Kalau Anda mau pemulihan keluarga terjadi, belajar dari Tuhan Yesus. Nggak salah kita, tapi kita yang merendahkan diri. Nggak salah kitanya, tapi kita yang approach terlebih dahulu. Kita yang mendatangi terlebih dahulu. Kita yang minta maaf terlebih dahulu. Kita yang ngomong sama mereka, membaiki terlebih dahulu. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau itu engkau lakukan, Roh Kudus akan memakai itu sebagai satu kesempatan. Dia bekerja dalam keluarga saudara, hati yang sempat kecewa, yang sempat sakit, dijamah dan dipulihkan, hatinya dipulihkan, hubungannya juga dipulihkan, akhirnya keluarga saudara dipulihkan. Tanpa hati yang seperti itu, yang terjadi saya perhatikan di banyak keluarga adalah perang dingin. Gak perang terbuka, tapi perang dingin. Saya gak tahu ya yang terjadi di keluarga saudara, karena sebagian keluarga perangnya terbuka, frontal sekali. Bahkan benar-benar kayak di sosial media. Tapi ada sebagian keluarga lebih terhormat, bukan berarti gak ada masalah. Terjadi masalah, perang dingin antara suami istri. Perang dingin antara orang tua sama anak, mertua sama menantu. Perang dingin antara kakak sama adik. Kenapa? Gengsi. Saya ajak saudara sementara kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ayo belajar dari Tuhan Yesus. Miliki hati Bapa yang baik. Yang tidak malu untuk ambil langkah lebih dahulu. Supaya hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Justru yang ambil langkah dulu itu yang menang. Yang minta maaf terlebih dahulu itu yang hatinya lebih besar. Itu sebabnya saya ajak saudara miliki hati Bapa yang baik. Buat saya saudaraku, Pak Obaja, gembala senior kita, itu teladan yang luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya ngerti ada orang-orang tertentu itu kalau di belakang Pak Obaja itu jelek-jelekin, ngomongnya nggak baik, ngomong yang tidak-tidak. Dan Pak Obaja sebenarnya juga tahu. Tapi hebatnya Pak Obaja walaupun tahu, dia tidak pernah nunggu dan kemudian
kayak memandang rendah, kayak menjauh dari mereka. Hebatnya kalau ada pertemuan, dia ngelihat, dia yang datengin terlebih dahulu. Dia yang menyapa terlebih dahulu. Dia yang approach terlebih dahulu. Terus kalau ngobrol sambil dirangkul terlebih dahulu. Ketawa-ketawa terlebih dahulu. Sehingga hubungan yang tadinya nggak enak, ada ganjalan, ada ketidakenaan, jadi cair, jadi baik. Dan itu awal pemulihan hubungan terjadi. Itu namanya hati Bapa yang baik. Doa saya, kita semua mau buka hati supaya hati Bapa yang baik itu semakin bertumbuh dan berkembang di dalam hati kita. Itu senjata yang Tuhan mau pakai untuk memulihkan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, Bapa yang baik tidak malu untuk melayani terlebih dahulu. Jadi bukan cuma mendatangi, mendekati terlebih dahulu, tapi juga apa? Melayani terlebih dahulu. Kita lihat ya, teladan Tuhan Yesus. Benar-benar hati Bapaknya luar biasa. Yohanes 21 ayat 12 sampai 14. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Coba Anda bayangkan. Ini Tuhan Yesus deketin murid-muridnya. Tapi murid-muridnya semuanya diem. Sing. Kenapa? Karena mereka merasa salah. Mereka merasa gak enak. Jadi pembicaraannya, suasananya beku banget. Kaku sekali. Karena ada ganjalan yang belum terselesaikan. Anda lihat sekarang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ayat 13. Yesus maju ke depan. Mengambil roti. Dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah itu ia bangkit dari antara orang mati. Wow. Jadi bukan cuma mendatangi, mendekati terus kemudian sudah. Tapi Tuhan Yesus melayani mereka. Tuhan Yesus membawakan roti. Tuhan Yesus memberikan ikan kepada mereka. Begitu Tuhan Yesus lakukan itu. Saya percaya suasana yang tadinya kaku, gak enak, banyak ganjalannya. Tiba-tiba cair semuanya. Tiba-tiba jadi bagus. Tiba-tiba atmosfer jadi indah. Hatinya jadi lomel. Dan itu momen pemulihan hubungan terjadi. Saya ajak saudara buka hati. Miliki hati Bapak yang baik. Hati ya Bapak yang baik mau melayani. Bukan nunggu dilayani. Saya ajak saudara. Kalau saudara sudah mendekati anggota keluarga saudara, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik yang sempat Anda gak enakan sama mereka. Jangan cuma deketin terus itu sudah. Ayo belajar melayani terlebih dahulu. Saya ajak saudara, jadi berkat terlebih dahulu. Itu yang Yesus lakukan. Bawa roti, bawa ikan, bawa makanan. Nabur kasih terlebih dahulu. Jangan nunggu. Jangan cuma mau deketin, minta maaf selesai. No, ayo tabur kasih. Ayo bangun hubungan terlebih dahulu. Itu hati Bapa yang baik dan hati yang seperti itu yang jadi alat Tuhan untuk mendatangkan pemulihan keluarga sungguh-sungguh terjadi. Di momen dimana kita sedang liburan pada saat ini, saya ajak saudara, saya tantang saudara semua. Ayo miliki hati Bapa yang baik seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan gunakan kesempatan ini, ayo mendekati keluarga saudara. Ayo mendahului, melayani mereka. Jadi berkat buat mereka. Tabur kasih buat mereka. Anda lihat, Roh Kudus yang akan bekerja. Dan pemulihan keluarga akan terjadi. Anda yang mau, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh-Mu yang hidup. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu.
rasakan damai-Mu ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Mari katakan, yang menyertai-Ku. Kita angkat dua tangan kita, katakan, ku buka hati, ku jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, ku buka hati, tu jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Hari ini sementara kita merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saya ajak saudara, ayo teladani satu karakter yang luar biasa yang Tuhan Yesus miliki. Dia berjuang untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak. Dia berjuang supaya hubungan itu bisa dipulihkan. Kalau ada satu hal, satu berkat, satu mujizat yang Anda bisa alami pada hari ini adalah mujizat pemulihan hubungan yang sempat rusak. Mujizat pemulihan keluarga. Tapi untuk itu saudara butuh Yesus di dalam hati saudara. Saudara butuh Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau Anda mau mengalami mujizat itu, keajaiban itu, Anda mau mengalami Yesus itu, mari saat ini Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini momen terbaik buat saudara. Amen. Anda yang sempat mundur dari Tuhan, mari mendekat kembali. Dedikasikan hidup saudara pada Yesus. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku hidup bagi Yesus. Aku percaya karena Tuhan Yesus, aku sudah diselamatkan. Dosa-dosaku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita. Semuanya, ayo kita berdoa buat teman-teman, buat keluarga kita yang belum diselamatkan. Supaya Tuhan melembutkan hati mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Hati yang keras, Tuhan lembutkan. Selamatkan papaku, mamaku, selamatkan anak-anakku, selamatkan kakak, adik, selamatkan keluarga kami Tuhan. Selamatkan ya, pulihkan keluarga kami Tuhan. Kami mau mujizat pemulihan terjadi, mujizat pemulihan hubungan, pemulihan keluarga terjadi. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Kami mau punya hati Bapa yang baik. Kami mau punya hati Bapa yang baik, yang mau mendekati terlebih dahulu, yang mau melayani terlebih dahulu, yang mau jadi berkat terlebih dahulu, yang mau minta maaf terlebih dahulu, yang mau menabur kasih terlebih dahulu. Jamah hati kami Tuhan. Kami mau pakai kami jadi alat-Mu untuk membagikan kasih-Mu. Pakai kami ya Tuhan, sehingga keluarga kami bisa dipulihkan. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita juga belajar Tuhan Yesus adalah sosok pejuang sejati. Kalau berjuang dia nggak berhenti di tengah jalan. Dia pastikan berjuang sampai akhir.
akhir. Sampai garis finish. Semua perjuangannya harus sampai tuntas. Saya mau berdoa supaya setiap visi, setiap impian yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, semuanya terjadi. Setiap janji Tuhan yang pernah Anda terima, setiap rema yang Tuhan pernah berikan kepada saudara, tidak ada yang menjadi sia-sia, tapi semuanya tergenapi. Usaha dan perjuangan saudara tidak berhenti di tengah jalan, tidak gagal di tengah jalan, tetapi sungguh-sungguh ada hasil yang nyata. Setiap misi yang Tuhan berikan tergenapi dalam hidup saudara. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kuat katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perjuangan yang dari Tuhan. Setiap perjuangan yang dari Tuhan. Setiap misi yang dari Tuhan. Setiap misi yang dari Tuhan. Setiap janji yang dari Tuhan. Setiap janji yang dari Tuhan. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Semuanya. Semuanya. Tergenapi. Tergenapi. Terjadi. Terjadi. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Dalam nama Yesus. Mari semuanya berdoa. Mulai hari ini visi yang sempat ditinggalkan, janji Tuhan yang sempat kami lupakan, sempat kami lepas, mulai hari kami bangkit, kami perjuangkan kembali. Harus jadi, harus selesai, harus tuntas. Oh, bangkitkan Tuhan mentalitas pejuang itu, bangkitkan mentalitas pejuang yang sejati, bangkitkan dalam hati kami. Ketika kami berjuang sampai tuntas, sampai jadi, sampai berhasil. Amin, amin. Ku buka hati, ku jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari yang terakhir semuanya, kita angkat dua tangan kita, katakan, ku buka hati, ku jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.